Oke, kembali lagi bersama guru BK tercinta kalian di sini. Zeni Ismatullah Mahdi. Ya, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai multiple intelligence atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan majemuk. Nah, jadi, kecerdasan itu kalau kita sering dengar biasanya berhubungan dengan yang namanya intelligent quotient atau biasa kita sebut dengan IQ. Biasanya kan IQ itu tuh ada derajat-derajatnya ya. Biasanya berbentuk angka. IQ-nya berapa? Misalkan ada yang nanya kayak gitu. IQ saya 120 setelah hasil psikotes. IQ saya 90 termasuk ke dalam kategori rata-rata, termasuk ke dalam kategori di atas rata-rata dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan IQ saja dalam mengukur kecerdasan seseorang, itu rasanya tidak adil karena eh, nilainya itu hanya berdasarkan angka dan kategori dan tidak ada kemajemukannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Gardner's Theory ya. Di sini kalian bisa lihat. Jadi Gardner's itu adalah seorang ilmuwan di bidang psikologi yang menemukan teori ini, teori multiple intelligence, yang berarti bahwa setiap manusia itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Jadi ibaratnya gini, setiap manusia itu punya kecerdasan di bidang masing-masingnya. Misalnya, ada orang itu yang dia tuh matematikanya pinter banget gitu. Tapi ketika dia disuruh public speaking, dia nggak bisa, nggak lancar, diem aja. Nah, berarti ada kelebihan, ada kecerdasan yang merupakan kelebihannya dan juga ada bidang yang merupakan kelemahannya. Nah, di sini mungkin seperti itu bisa kita jelasin. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari multiple intelligence ini? Gunanya biar kita itu tahu macam-macam kecerdasan dan biar kita itu merasa pede gitu. Nanti biasanya ada tesnya untuk multiple intelligence. Nanti akan ketahuan kita itu sebetulnya cerdas di bidang apa. Nah, sebelum kalian melakukan tes psikologi mengenai multiple intelligence, ada baiknya Bapak di sini menjelaskan dulu nih multiple intelligence itu apa saja sih. Di sini tuh ada 8 ya. Di tampilan layar kalian di sini ada 4 dulu, 4 lainnya nanti di tampilan selanjutnya. Nah, multiple intelligence itu yang pertama yaitu visual spatial awareness. Sengaja nih Bapak pakai bahasa Inggris supaya kita juga berpikir gitu, oh ini artinya apa gitu. Visual spatial awareness berarti kesadaran akan visual dan spasial. Kalau kalian mendengar kata visual berarti harus ingat langsung kepada yang namanya penglihatan atau sesuatu yang dilihat. Nah, berarti di sini adalah kecerdasan visual, kecerdasan mengenai bentuk yang bisa dilihat oleh mata, atau spasial, kecerdasan tentang pengukuran ruang. Nah, di sini text a creative approach, biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan visual itu tuh dia tuh dalam ngegambar, bikin video gitu kan, dia itu punya kemampuan yang di atas rata-rata gitu. Maksudnya di atas rata-rata tuh dia lebih menonjol di bidang visual tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada linguistic verbal awareness, berarti kecerdasan linguistik. Kalau kalian mendengar kata linguistik itu harus langsung teringat kepada yang namanya bicara. Nah, berarti dia bicaranya cerdas gitu. Dia mempunyai kecerdasan dalam bidang lingual atau dalam bidang speaking. Kalau kita biasanya kenal dengan public speaking, use language to express yourself. Jadi dia mempunyai kecerdasan di bidang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada yang namanya logical mathematical awareness. Nah, di sini sudah jelas ya, ada matematika logikal, berarti cerdas dalam bidang logika dan juga matematikanya nih. Kalau kalian punya teman misalkan di situ matematikanya jago, kemudian penggunaan logikanya jago, nah, mungkin dia cerdas di bidang ini. Cerdas di bidang logika dan juga matematika, reasoning and logical thinking. Jadi berpikir secara logis. Nah, kalau kalian merasa kalian itu mempunyai kemampuan di sini, mungkin kalian mempunyai kecerdasan di bidang logical mathematical awareness. Nah, kemudian body kinesthetic intelligence. Body kinesthetic sudah jelas di sini ada body. Berarti kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak. Buat kalian yang jago main futsal, jago main
voli, olahraga lah pada umumnya. Nah, berarti kalian mempunyai kecerdasan di bidang ini, di bidang body kinesthetic, seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada musical intelligence. Jadi di sini kecerdasan musikal. Buat kalian yang jago main musik, main gitar, alat apapun itu yang berhubungan dengan musik, kemudian kalian orang yang gak buta nada gitu kan, tanpa harus melihat chord, kalian bisa langsung nebak nadanya, mainkan musiknya. Nah, mungkin kalian mempunyai kecerdasan di bidang musikal. Strong sense of rhythm berarti artinya mempunyai mempunyai sense yang kuat. Sense yang kuat itu di sini tuh berarti kita bisa sebut sebagai naluri ya. Naluri atau mungkin perasaan yang kuat gitu terhadap ritme musik. Nah, buat kalian yang merasa kayak gitu, nah kalian itu cerdas di bidang itu. Kemudian interpersonal intelligence. Kalau interpersonal itu berarti ability to work as a team member. Berarti dia mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam sebuah tim. Jadi ketika bekerja dalam tim dia lebih menonjol, lebih bagus gitu. Lebih bisa mengelola tim, lebih bisa mengelola sebuah kelompok. Lebih bisa bekerja dalam tim, lebih bisa bekerja dalam kelompok. Nah, buat yang ngerasa kalian punya kemampuan di sini, kalian bisa kelihatan dari minat kalian, yaitu minatnya suka berorganisasi gitu, suka bekerja dalam tim. Nah, kalau intrapersonal intelligence selanjutnya di sini tuh adalah deep understanding of yourself. Jadi mengerti secara mendalam terhadap diri masing-masing. Jadi kita itu orangnya kayak gimana, jadi beneran yang ngerti banget sama diri sendiri gitu, kelemahannya, kekurangannya. Kita itu biasanya kalau marah tuh kayak gimana, kalau misalkan kita sedih kayak gimana dan sebagainya. Itu berarti punya kecerdasan intrapersonal. Kemudian naturalistic intelligence buat kalian di sini yang suka banget sama hal-hal yang sifatnya biologis. Maksudnya kayak gini, kalian suka nanam pohon, suka neliti pohon atau hewan gitu, kemudian neliti tentang alam. Itu kalian termasuk ke dalam kecerdasan secara naturalistik, sensitive to the natural world. Berarti sensitif terhadap dunia natural. Nah, jadi ada 8 ya tentang multiple intelligence. Jadi sekali lagi manfaatnya supaya kalian juga timbul rasa percaya diri. Tidak hanya kecerdasan dibuktikan dengan IQ, aduh IQ saya itu biasa aja. Nah, kalau kayak gitu kalian percaya dirinya akan mulai menurun. Kalau dengan tahu ya, kalau kalian tahu multiple intelligence kalian masuknya kemana, kalian itu akan mulai percaya diri gitu. Oh, ternyata saya itu punya kecerdasan di musik ya, berarti ya kalian itu cerdas di musik itu karena kalian punya kelebihan di itu, dan kalian juga harus sadar bahwa kalian punya kekurangan di bidang yang lain, jadi tidak akan sempurna semuanya ya. Itu jadi kita itu akan mulai membuat diri kita menjadi sadar diri gitu, apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Tuh ya, sekian penjelasan tentang multiple intelligence ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung saja kalian tanyakan kepada guru BK tercinta kalian, yaitu Pak Jerry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.